Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Angger Setiawan. Saya di sini akan memaparkan materi tentang nusyuz. Yang pertama itu pembahasannya, yang pertama pengertian nusyuz, yang kedua itu dasar hukum nusyuz, yang ketiga bentuk-bentuk nusyuz, yang keempat faktor penyebab terjadinya nusyuz, dan yang terakhir yaitu penyelesaian nusyuz. Yang pertama dari pengertiannya dulu. Nusyuz adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada perilaku suami yang tidak patuh terhadap hak-hak istri atau perilaku istri yang tidak patuh terhadap hak-hak suami. Namun dalam beberapa sumber, nusyuz juga diartikan sebagai perselisihan atau ketidaksenangan yang adil atau ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan istri. Yang kedua itu dasar hukum nusyuz. Dasar hukum nusyuz didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memimpin dan mengurus istri serta kewajiban istri untuk patuh dan hormat kepada suami. Ayat Al-Quran yang terkait dengan nusyuz ini adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan bahwa suami memiliki hak untuk memimpin dan mengurus istri, serta Allah memberikan dispensasi kepada kepada suami untuk memukul istrinya jika ia berbuat nusyuz. Kemungkinan nusyuz tidak hanya datang dari istri saja, tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja, padahal Al-Quran juga menyebutkan itu adanya nusyuz dari suami ini, seperti yang termaktub dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 128. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk nusyuz. Nusyuz terdapat beberapa bentuk, termasuk yang pertama itu ketidaksenangan, yang kedua perselisihan atau kekerasan yang terjadi antara suami dan istri. Terus lanjut kepada bentuk-bentuk nusyuz. Nusyuz dapat berupa beberapa bentuk, termasuk ketidaksenangan, perselisihan atau kekerasan yang terjadi antara suami dan istri. Yang pertama itu ketidaksenangan, contohnya misalkan itu suami tidak memberikan perhatian pada istrinya, tidak berbicara dengan istrinya, dan tidak memperhatikan kebutuhan istrinya baik lahir maupun batin. Istrinya itu merasa tidak dihormati atau tidak dianggap sebagai pasangan yang setara. Nah, itu dari ketidaksenangannya. Yang kedua itu perselisihan. Contoh, suami dan istri memiliki pendapat yang berbeda tentang cara mengurus rumah tangga, seperti bagaimana mengatur keuangan, mengurus anak, dan lain-lain lah. Perselisihan ini dapat menyebabkan ketidaksenangan dan kebencian antara suami dan istri. Selanjutnya yang ketiga itu kekerasan. Contohnya misalkan suami memukul istrinya karena tidak setuju dengan cara istrinya mengurus rumah tangga. Nah, misalkan itu. Kekerasan ini itu dapat menyebabkan luka fisik ya. Luka fisik dan psikologis juga pada istrinya. Selanjutnya kepada perasaan benci. Contohnya, istri tidak lagi mencintai suami karena suami tidak memberikan perhatian pada istrinya, tidak berbicara dengan istrinya, dan tidak memperhatikan kebutuhan istrinya. Perasaan benci ini dapat menyebabkan ketidaksenangan dan kebencian antara suami dan istri. Lanjut, yaitu yang kelima, perselisihan yang disertai dengan kekerasan. Contoh, suami dan istri memiliki perselisihan tentang cara mengurus rumah tangga, atau perselisihan ini disertai dengan kekerasan seperti pukulan, saling tonjok-tonjok gitu ya, dan tidak tindak kekerasan lainnya. Perselisihan ini dapat menyebabkan luka fisik. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan tadi. Lanjut kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuz. Antara lain, yang pertama itu budaya patriarki yang masih berpengaruh di kalangan umat manusia. Jadi
budaya patriarki yang masih berpengaruh di kalangan umat manusia itu dapat menyebabkan terjadinya nusyuz. Karena masih adanya kepercayaan bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan dalam struktur sosial dan keagamaan itu. Yang kedua itu kekurangan komunikasi antara suami dan istri. Jadi kekurangan komunikasi antara suami dan istri itu dapat juga menyebabkan terjadinya nusyuz. Karena tidak adanya kesadaran dan pengertian yang sama tentang kebutuhan dan harapannya dari kedua belah pihak itu masing-masing. Yang ketiga itu ketidaksenangan yang timbul dari beberapa pendapat atau kepentingan. Jadi maksudnya itu ketidaksenangan yang timbul dari perbedaan pendapat atau kepentingan itu dapat juga terjadinya nusyuz karena perselisihan dan konflik yang timbul dapat mengarah pada kekerasan dan ketidaksenangan antara suami dan istri. Nah, lanjut sekarang bagaimana penyelesaian nusyuznya? Jadi penyelesaian nusyuz dalam hukum Islam melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu nasihat, kedua bisa juga dengan pemisahan ranjang, dan akhirnya jika diperlukan fasakh yang dapat diajukan oleh istri kepada hakim untuk mengakhiri perkawinan. Itu juga. Terus dalam beberapa sumber juga disebutkan jika ia berbuat nusyuz tetapi ia harus dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak boleh berupa kekerasan yang berlebihan. Misalkan contoh penyelesaian nusyuznya. Itu yang pertama itu nasihat. Jadi suami dan atau istri itu memiliki perselisihan tentang cara mengurus rumah tangga. Mereka harus berbicara dan berdiskusi tentang masalah ini. Dan akhirnya mereka dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan untuk keduanya. Itu yang pertama tentang nasihat ya, penyelesaian nusyuznya. Yang kedua itu pemisahan ranjang. Suami dan istri memiliki perselisihan yang sangat serius dan tidak dapat diselesaikan melalui diskusi, maka mereka memutuskan untuk tidak berbagi ranjang selama beberapa waktu untuk memberikan ruang bagi diri mereka sendiri dan untuk memulihkan suasana hati. Nah, yang ketiga itu fasakh. Jadi maksudnya itu suami memukul istrinya karena tidak setuju dengan cara istrinya mengurus rumah tangga. Istrinya mengajukan fasakh kepada hakim untuk mengakhiri perkawinan karena suami tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai suami dan tidak lagi memperlakukan istrinya dengan hormat. Terus yang keempat itu ada mediasi. Nah, suami dan istri ini memiliki perselisihan, misalkan perselisihan tentang cara mengurus anak-anak mereka. Nah, mereka memutuskan untuk mengikuti mediasi dengan seorang ulama atau ahli psikologi lah. Jadi untuk membantu mereka itu mencapai kesepakatan yang memuaskan untuk keduanya. Nah, yang kelima, yang terakhir, pendidikan atau keterampilan. Nah, suami dan istri ini memiliki perselisihan tentang cara mengurus keuangan, misalkan keuangan rumah tangga. Nah, mereka memutuskan untuk mengikuti kursus tentang pengelolaan keuangan bersama-sama untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengurus keuangan rumah tangga. Nah, jadi itulah pembahasan sedikit yang saya bisa sampaikan mengenai nusyuz. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dari kata-kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.